Pokoknya kita kunci malam ini, ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, salah satu kandungannya sama dengan kita meyakini bahwa Muhammad seorang Rasul Allah ini pasti bersifat tabligh, menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Apapun yang disampaikan oleh Sidin memang itu dari Allah, kada ditambahi, kada dikurangi. Nah, setiap yang disampaikan dari Allah kebenarnya pasti bujur, kada diragukan lagi, dan pasti mengandung hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatik وانشر لنا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين أخلاقنا بالحسنات والحلم يا أرحم الراحمين. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, yang merupakan kalimat kedua terpenting dalam Islam setelah la ilaha illallah, maka kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Nah, di antara kandungan makna Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Nah, ketika kita mengucap demikian, maka sama dengan yang pertama, kita meyakinkan bahwa para rasul, nabi kita dan para rasul-rasul yang lain semuanya pasti bersifat benar. Sidiq artinya benar. Nah, bukti bahwa mereka itu benar adalah mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika mereka itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nang sesuatu nang kada biasa pada adat, seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat Al-Qur'an. Indahnya susunan katanya, mendalamnya, kebenarannya semuanya. Kemudian lagi Isra Mi'raj, terbelahnya bulan dan lain-lainnya. Maka sama dengan Allah Ta'ala memberikan mukjizat itu, seolah-olah Allah berkata dan berfirman, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, bahwa hambaku ini memang benar-benar bujur dengan apapun yang disampaikannya daripadaku. Makanya buktinya akan berikan mukjizat. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul Allah, maka di dalam pemahamannya ada terkandung makna amanah. Seorang utusan Allah pasti bersifat amanah. Artinya kepercayaan atau ismah mereka itu terpelihara daripada dosa. Kada bisa berbuat dosa. Baik saat mereka belum diangkat jadi rasul ataupun saat mereka diangkat menjadi rasul. Mereka pasti bersifat amanah, mereka pasti tidak pernah berbuat maksiat. Di mana dalilnya? Dalil pertama, karena kita disuruh mengikuti mereka. Nah, seandainya mereka itu bisa maksiat, kita pasti kada disuruh untuk mengikuti mereka. Kenapa? Karena Allah melarang kita berbuat maksiat. Seandainya
para rasul itu berbuat maksiat, bisa berbuat maksiat, maka pasti kita dilarang untuk mengikuti mereka. Sekarang kita diberikan kewajiban mengikuti mereka sebagai tanda karena memang mereka itu bersifat amanah. Nah, kemudian kandungan keberikutnya dalam kalimat Muhammadur Rasulullah adalah at-tabligh, artinya menyampaikan. Ketika kita mengucap Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah, maka sama dengan beliau dan orang-orang yang seperti beliau daripada para rasul, semuanya mereka itu pasti bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil mereka bersifat kitman, artinya menyembunyikan. Nah, pasti itu. Artinya ketika mereka menyampaikan agama, pasti yang disampaikan mereka itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kada menambah-nambah, kada pula mengurangi. Agama yang disampaikan oleh baginda Nabi nang sampai kepada kita ini memang begitulah nang perintah nang ada dari Allah untuk disampaikan. Kalau misalnya sebenarnya kewajiban sembahyang nang itu 4 aja sehari semalaman. Sekalinya Nabi kita nambahi 5. Maka itu mustahil. Kenapa? Seorang rasul itu pasti bersifat tabligh, menyampaikan. Menambahi atau mengurangi. Makanya kalau ada kajian-kajian ilmu yang mengatakan nih di kitab kadeda, di Quran kadeda, di hadis kadeda, ini ulama gini kita ulama kadeda, ini bubuhan orang wali-wali jenang tahu ini mengaradau ilmu nang ini. Sama dengan orang nang itu memadahkan rasul kada menyampaikan. Mun rasul kada menyampaikan, berarti mereka kada bersifat tabligh. Mustahil seorang rasul demikian. Makanya bila ada pengajian nang itu pasti luput dan berpotensi menjadi murtad, naudzubillah. Ya ada pengajian Asmaul Husna nang itu sesuai hadis Nabi kan, innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Faman ahsaha dakhalal jannah. Siapa nang dapat menghafal, menjaganya, maka dia masuk ke dalam surga. Nah, itu nang orang biasa aja. Jadi bubuhannya ada sebenarnya nama nang ke-100. Siapa tahu nang ini wali. Nah, itu bubuhan jawab situ. Jadi diruntut ketika mendengar pengajian ini waktu dulu almarhum paguruan kami, mereka lo kemudian sidin berdua ini diutus untuk mencari berita langsung ke sana. Kalau pindah habar-habar aja bujur kang ini bu ini ada isi ilmu, salah satu ilmunya mempunyai nama Allah nang ke-100, nang lebih pada 99 nang siapa tahu jadi wali. Ya datang tuh ke sana tah. Ke kampung nang bubuhan jauh. Puasa dulu sehari nya. Nah, karena hari raya dulu sehari pulang. Nah, luar biasa. Nah, sampai ke sana diruntut segala-galanya berbeda. Kayak dibaptis itu. Dimandii segala-galanya. Ternyata oleh syekhnya itu waktu itu madahan sabuting ya. Bahwa nama Allah nang ke-100 itu siapa mengetahuinya jadi wali adalah insan. Jadi nama Allah nang ke-100 itu insan. Bila tahu nang itu jadi wali. Nah malam ini ulun pada hanon buan pian sebelatan jadi wali berita Anda. Insan manusia jer. Bujur lah nang ini di Quran kadeda jer, di hadis kadeda. Ulama-ulama kadeda juga mengatakan ini bukan wali. Jenang tahu nang ini. Bujur kada. Kita sudah berisi keyakinan
bahwa seorang rasul pasti tabligh, menyampaikan sesuai yang disampaikan mereka dengan apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Apa yang disuruh disampaikan, mereka sampaikan sesuai, kada ditambah dan kada dikurang. Memadahkan kada di kitabnya ini orang tuh berarti Nabi ada meninggal sebeteng kisah insan tadi. Nah, maka berarti sama dengan mereka mengatakan bahwa hubungan Rasul itu Nabi kita dan para Rasul kada tabligh, kada menyampaikan. Nauzubillah. Nah sekarang dasar kita meyakini bahwa seorang Rasul, Nabi kita dan Rasul-Rasul yang semuanya bersifat tabligh, menyampaikan, kada ditambah, kada dikurang. Agama yang ada ini memang kayak itulah yang diperintahkan Allah disampaikan. Di mana dalilnya? Yang pertama, dalil secara akli, secara logika, cara kita berpikir. Apaan? Karena kita disuruh Allah untuk mengikuti perkataan dan perbuatan mereka. Kiblat kita untuk menuju keridhaan Allah ini cuman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Bila lewat, lepas daripada jalan yang disampaikan oleh baginda Nabi, ini lepas. Naudzubillah. Kita disuruh mengikuti perkataan dan perbuatan mereka. Ini dalil bahwa mereka itu memang menyampaikan. Kenapa? Ngintu jadi dalil. Kita wajib mengikuti perkataan dan perbuatan mereka itu menjadi dalil bahwa mereka itu bersifat tabligh, menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan. Nah, dasar dalilnya karena jikalau mereka itu tidak menyampaikan, niscaya adalah mereka itu menyembunyikan. Berarti mereka ada bisa menyembunyikan. Jikalau mereka menyembunyikan, niscaya tidaklah disuruh kita ini untuk mengikuti mereka. Karena yang demikian itu mustahil. Nah, kenapa kita seandainya mereka bisa menyembunyikan, berarti kita nggak disuruh untuk mengikuti. Kenapa? Itu pekerjaan maksiat. Menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk menyampaikan, kemudian disembunyikan, ini maksiat. Allah melarang kita untuk berbuat maksiat. Seandainya kita ini diperintahkan seandainya mereka itu bisa maksiat, niscaya di antara kemaksiatannya kan menyembunyikan, niscaya kita pasti kada diperintahkan untuk mengikuti mereka. Kenapa Allah mengikuti mereka? Dan Allah ini menyuruh agar kita berbuat taat untuk kebaikan selalu. Nah, berarti memang mereka kada bisa maksiat. Salah satu kemaksiatannya adalah apa? Menyembunyikan. Berarti mustahil mereka itu menyembunyikan. Wajib dan pastilah mereka itu bersifat tabligh, menyampaikan. Itu dasar berpikir kita yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran memang sudah dikatakan dasarnya. Nah, jadi dalil pertama adalah Al-Quran, kita berpikir demikian. Nah, sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cirinya setiap pemikiran mereka pasti selalu ditimbang dengan Al-Quran. Bujur kada pemikiran kita ini? Ternyata dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai para rasul, nah, sampaikanlah akan apa yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Rasul dalam ayat ini disuruh sampaikan. Bukan diperintahkan sembunyikan. Balil bukan uktum, sampaikan bukan menyembunyikan, perintah yang ada. Nah, baginda Nabi itu kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran, berarti jelas ini diamalkan Nabi, kada ada disembunyikan. Nah, itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa mustahil mereka itu menyembunyikan. Nah, menyembunyikan apa? Menyembunyikan apa yang diperintahkan untuk, mustahil mereka itu menyembunyikan akan apa yang diperintahkan untuk disampaikan. Karena ketika para rasul itu diangkat jadi rasul,
ada yang diperintahkan disampaikan, mereka sampaikan, ada ketinggalan ini. Nah, tapi kalau untuk diri mereka sendiri, mungkin bisa-bisa aja untuk pribadi mereka ada khusus disampaikan Allah, ini kada perlu disampaikan. Kalau karena kada diperintahkan untuk disampaikan, mereka kada menyampaikan. Nah, ya disinilah agama yang kita gawi nang ini. Ketika Al-Quran, di sini para sahabat di keimanan mereka dengan tablighnya, menyampaikannya para rasul ini luar biasa. Ketika diperintahkan ada di lidah rasul nang ini terucap sesuatu nang untuk dikerjakan, walaupun sesulit apapun mereka sanggup melaksanakannya. Sebagaimana pada perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, orang-orang tentara Romawi ketika itu hendak menyerang kota Madinah, sampai berita ini kepada baginda Nabi SAW dan diperintahkan oleh Allah untuk melawan mereka itu, menghadang mereka itu. Ya, di antara strategi yang diterapkan oleh Nabi, menghadangnya di Tabuk. Tabuk itu satu tempat, satu jalan tempat orang dari Romawi itu ke negeri Madinah. Di mana? Di daerah Syam sekarang, daerah Syria situ. Jadi mulai Madinah itu ke Syria berangkat Tabuk. Subhanallah, ketika Nabi kita menyampaikan bahwa akan jihad melawan orang-orang tentara Romawi ketika di Tabuk, sahabat waktu itu luar biasa anunya, apa ngarannya, si malakamanya, kondisi ekonomi luar biasa saat itu. Kenapa? Di Madinah saat itu menghadapi panen korma. Sementara bahan makanan di Madinah neng itu, sumber pencarian dan bahan makanan ya di korma neng itu. Kalau ditinggalkan perang bersama Nabi ke Tabuk, maka otomatis terbengkalai korma yang siap dipanen. Bila korma ini ditinggalkan kada dipanen langsung, amun kita bisa ripu. Di ujung ripu buruk. Bila buruk, kan apa yuk lagi, ada awak dimakan lagi. Amun wadah kita ini lain kurma buruk tuh, kurma nang diproses sudah makanya kuat ini nang wadah kita nih. Nah, si malakamalah ketika itu. Tapi nangaran mereka yakin intang surullaha yang surkum. Apabila kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Kada ada ragu-ragunya. Mereka tinggalkan. Siapa yang bertinggal? Orang-orang munafik. Orang munafik ini di dalam hatinya mereka kufur kepada Nabi. Kada percaya. Kenapaan? Bila yang disampaikan Nabi itu benar, ini dari Allah. Yakin mereka. Maka ditambah lagi kan hanya disuruh berangkat ketika itu, disuruh pulang menyumbangkan harta. Luar biasa para sahabat mendengar menyumbangkan harta, habis-habisan. Di antaranya sahabat-sahabat terkemuka. Jadi Sayyidina Umar sekali neng ini nih, saat inilah kesempatan rahatan cair wayah ini mulai pindah ada rupanya bersimpanan. Rahat ini kesempatan aku hendak mengalahkan ibadatnya Abu Bakar. Separuh harta ya, negara separuh gaji, separuh hasil berjualan di jalan Tambus tuh habis ada separuh teman. Subhanallah. Sekali suruh bangga benar nih kawa berbuat taatan, maka untuk jihad fisabilillah. Tapi begitu Sayyidina Abu Bakar datang, takun Nabi, apa yang kau tinggalkan di rumah lagi? Allahu wa rasuluh, Allah dan Rasulnya. Habis. Nah, saya tahu Sayyidina Abu Bakar ucap, kada pacangan pernah aku mengalahkan bagi apa Sayyidina Abu Bakar di sini. Sayyidina Utsman dan lain-lainnya menyumbangkan harta untuk perjalanan waktu itu. Dua dah. Maka luar biasa riwayatnya ketika perang Tabuk neng ini, satu kendaraan itu ditunggang oleh 9 orang sahabat. Satu kendaraan itu ditunggang oleh 9 orang sahabat secara bergantian. Makanya disebutnya Jaisul Usrah, tentara nang kesusahan. Satu kendaraan 9 orang bergantian turun naik bergantian plus nang kaya itu. Walaupun sulit, walaupun pacangan apa resiko kekurangan bahan pangan ada,
Tapi mereka yakin. Kenapaan? Ini dengan iman. Apa yang disampaikan Nabi itu benar dari Allah. Kada pernah mengada-ada mereka. Dan ketika Nabi menyampaikan, diantaranya disampaikan kalau menolong Allah diangkat, ditolong, ya akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Napaan? Sampai di sana rupanya tentara Romawi ini kada jadi menyerang, kada jadi berperang, kada jadi. Nah sehingga persiapan bahan-bahan untuk peperangan ini mereka jual di negeri ditabuk di situ. Akhirnya mereka pulang dengan apa ngarannya, dengan keuntungan berjual beli sambil bisnis di sana berjualan. Boleh ke Madinah korma kada sampat ribu benar lengkap. Nah, ini keyakinan. Ada kita ini banu yakinnya tuh lonjong banu segi 4 banu bulat. Nah, buktinya apa? Banu pina semangat, pina songsong kalangger leh. Banu pina hilang di tikungan. Nah, ini kan kira-kira akibat lonjong bulatnya nih. Nah, padahal apa yang disampaikan Nabi? Pokoknya bila siapa sampai yang berjemaah nilainya sama, bila sampai yang subuh berjemaah sama-sama laman. Itu kan beno ketinggalan kita. Padahal ini bujur tuh dari Allah. Kada pernah mereka menambah-nambah atau mengurangi. Nah, luar biasa. Dan satu pada saat perang Tabuk itu, ketika dari Madinah ke negeri Syam itu melewati perkampungan kaum Samud, kaum yang pernah disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat mereka menantang Nabi Saleh ketika itu. Jadi ketika melihat perkampungan kaum Samud itu hanya tinggal puing-puing, kada lagi manusianya. Tapi Nabi SAW ketika melewati di sana bersama rombongan para sahabat, Nabi kita tuh menutup wajah Sidin. Ketika menutup wajah Sidin berjalan sambil menyerahkan para sahabat, kita bercepat. Kenapaan dia para sahabat? Karena kita sekarang melewati di kampung di mana pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala azab kepada kaum Samud yang pernah durhaka kepada Nabi Saleh. Aku takutan ojer Sidin kalau turun azab Allah kepada kita nang lewat di sini. Jangan bela lambat, bela Sidin. Amun kita wah ini kampung nang pernah durhaka kepada Allah jadi batu. Jadi objek wisata. Mana nih kampung nih kampung di paget batu menawa nang ini kisahnya nang ini pecahan kapal ke anak nang durhaka lawan kuitannya. Jadi objek wisata. Kalau Nabi kita takutan. Luar biasa. Itu nang kita ambil nih, begitu takutannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara masih jauh kan Rumahnya lagi bubujur gitu berapa angin itu juga halo. Hari makanan kita nih makanan kita jangan ya udah ngin itu juga Abah Aldilah. Ya udah coba pokoknya kita kunci malam ini. Ketika kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, salah satu kandungannya sama dengan kita meyakini bahwa Muhammad seorang Rasul Allah ini pasti bersifat tabligh, menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Apapun yang disampaikan oleh Sidin memang itu dari Allah, kada ditambahi, kada dikurangi. Nah, setiap yang disampaikan dari Allah kebenarnya pasti bujur, kada diragukan lagi dan pasti mengandung hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak itu. Makanya bila imam sembahyang berwirid kita yang kada berwirid karena Nabi nang susunan zikir-zikir wirid itu semuanya ada hadisnya lengkap. Karena insyaallah di fikih kita membaca yang itu fadilat-fadilatnya ini. Ada satu pun nang kada dirusak Nabi. Kenapaan setelah imbah sembahyang maghrib dibaca kita Allahumma ajirni 7 kali. Imbah subuh kaina Allahumma ajirni 7 kali. Nabi memadahkan. Salah satu fadilahnya barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali habis sembahyang maghrib, ternyata belum lagi subuh matinya. Ini kita baca Allahumma ajirni 7 kali. Belum subuh kan mati, dia terhindar daripada api neraka. Mun terhindar daripada api neraka masuk ke mana?
sholat surga. Bila subuh pulang membaca Allahumma ajirni, belum lagi maghrib mati pulang, maka dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, harap nginto yakin kita sayangnya benar meninggalkan. Luar biasa. Yakin namun yakin kada takutan ya macam mana mati mu'minnya. Insyaallah kada luar biasa. Luar biasa. Kada hina ketinggalan kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli halin. A'udzubika min hali ahli nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, 'afiyatan fil jasad, وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة وراحة وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.